Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama ada Hexa direkomendasikan buy, supportnya di 5875, resisten hingga ke 6.200. Kemudian saham pilihan yang kedua ada XL dari infrastruktur telekomunikasi juga direkomendasikan buy 2340 hingga 2570. ESA supportnya di 785, resisten hingga ke 925. Juga direkomendasikan buy, dan terakhir ada ADMF juga direkomendasikan buy di supportnya 11.700, resisten hingga 12.625 rupiah per sahamnya. EXA, XL, ESA dan ADMF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke Hexa. Anda juga rekomendasikan buy untuk Hexa. Buy di level berapa untuk Hexa Pak Edo? Oke, untuk saham Hexa kita lihat potensi untuk area trading buy-nya mungkin bisa diperhatikan di level 6.000 ya, sampai di level 6.050 dengan area resisten yang telah kami proyeksikan tadi, yang dimana kalau kita lihat bahwa untuk potensi pergerakan saham Hexa ini ketika pergerakan nanti bergerak nekat, maka potensi pergerakan bisa menuju ke level area resisten terdekatnya mencapai ke level 6.200-nya, seperti itu. Baik, penutupan hari ini flat di 6.025. Sudah bisa ambil posisi tidak ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Edo? Oke, untuk kalau kita lihat saat ini ya, bahwa saham Hexa ini sudah menunjukkan adanya tren pergerakan ini ya, bullishnya, dengan dimana saat ini telah menembus area MA21, jadi bisa pertimbangkan akumulasi buy-nya ya, ketika nanti pas pembukaan keesokan harinya ini berhasil menembus ke area MA21 dan juga MA34-nya. Oke. Untuk Hexa, saham pilihan pertama direkomendasikan buy, tadi dari sisi supportnya 5875, resisten terdekat ada di 6200. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi. Ada XL ini. Di penutupan sesi kedua hari ini, XL menguat, sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Koreksi dalam terjadi sebelumnya sudah mengalami penguatan yang signifikan. Buy di level berapa untuk XL dengan penutupan 2460 di sesi kedua hari ini, Pak Edo? Ya, untuk saham XL ini ya, kalau kita lihat di set ini ya, bahwa pergerakan saham XL ini telah menunjukkan adanya pola rebound ya, setelah dimana pergerakan kemarin berhasil ditutup menguat dan pada sore hari ini juga berhasil ditutup naik. Kami melihat bahwa potensi saat ini sedang menunjukkan adanya pola bullishnya. Terlihat dari tingkat volume yang saat ini sudah menunjukkan adanya akumulasi buy-nya kembali dengan dalam 2 hari perdagangan terakhir, sehingga kami melihat bahwa untuk potensi pergerakan selanjutnya bahwa saham XL ini masih ada potensi bergerak menguat. Jadi bisa perhatikan untuk area trading buy-nya. Kami untuk proyeksikan untuk area trading buy-nya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di level 2.500-nya ya, untuk pergerakan dari saham XL ya. Karena kalau kita lihat saat ini potensi pergerakannya untuk area trading buy-nya di range 2.300 sampai di level 2.500-nya, dan untuk titik resistennya kami memperkirakan bahwa pergerakan dari saham XL ini untuk titik resisten terdekatnya bisa mencapai ke level 2.570 dan level resisten keduanya bisa mencapai ke level 2.600. Baik, penutupan hari ini 2460, masih ada peluang ke 2570 bahkan ke 2600-an. Tampaknya 2600-an ini merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir ataupun juga secara year to date pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Untuk ESA, Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya? Oke, untuk saham ESA terlihat pergerakan ESA ini masih menunjukkan area bullishnya ya, dengan dimana tren pergerakannya sudah menunjukkan adanya penguatan selama 4 hari berturut-turut, dan kalau kita lihat secara pergerakan teknikal secara jangka panjang bahwa trennya sudah menunjukkan pola uptrend yang cukup signifikan, dan kalau kita lihat bahwa tren ESA ini sudah menunjukkan pola rebound atau pola pembentukan uptrendnya yang cukup tinggi ya, dengan dimana telah penguatan tersebut ditopang oleh volumenya yang telah mencatatkan adanya akumulasi buy-nya. Jadi kalau kita lihat saat ini memang untuk pergerakan saham ESA baik secara jangka pendek maupun menengahnya kemungkinan masih bergerak melanjutkan area bullishnya kembali dengan area trading buy
Bapak dan Ibu bisa perhatikan untuk pergerakan area trading buy-nya berada di level 820 sampai berada di level 850, dan untuk level area resisten terdekatnya kami proyeksikan bisa mencapai ke titik level area di 925-nya. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Edo, ada ADMF, Pak, Adira Dinamika Multifinance Tbk, hari ini menguat 4,68% di 12.300, tapi dalam sebulan terakhir ADMF lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Analisis Anda, di tengah pelemahan yang terjadi, apakah sudah ada sinyal beli untuk ADMF? Ya, kalau kita lihat sini memang ADMF sudah berada di titik area supportnya ya, terlihat pergerakannya sudah menunjukkan area pembentukan uptrend-nya, dengan dimana pada perdagangan hari ini ya, bahwa pergerakan sudah berhasil ditutup naik mencapai 4,68% ya, dan kalau kita lihat saat ini bahwa pola tersebut telah menunjukkan bahwa pergerakan ADMF ini sudah mulai menunjukkan adanya pola penguatannya didorong oleh tingkat volume yang sudah cukup tinggi. Dan selain itu juga kalau kita lihat dari sisi indikator stokastiknya telah membentuk pola area golden cross. Jadi kalau kita lihat dari pola pergerakan baik dari indikator volume maupun stokastik yang sama-sama kompak bergerak menguat, kami memperkirakan bahwa potensial dari pergerakan saham ADMF baik secara jangka pendek maupun menengahnya masih bisa bergerak melanjutkan area bullish-nya ya. Dan saat ini pergerakan ADMF sedang mencoba menguji area dari MA34 ya, setelah dimana pergerakannya berhasil menembus dari MA90 maupun juga MA21. Dan untuk level area trading buy-nya, Bapak dan Ibu sekalian bisa perhatikan area trading buy dari saham ADMF sendiri. Kami memperkirakan untuk area trading buy ADMF bisa perhatikan di level area 12.235-nya ya, dengan dimana jika di pembukaan esok harinya berhasil naik ke atas hingga menembus dari MA21 maupun ke MA34, maka potensialnya bisa bergerak naik ke atas hingga ke level titik resistennya berada di level 12.625. Oke, ada Hexa, XL, ESA, dan ADMF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Edo, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak Edo. Selanjutnya kita akan coba ulas untuk BRPT. Pak Edo hari ini melemah di 10,45%. Ada 3 penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak HDD Jin, tidak menyebutkan lokasinya di mana, berapa support dan resistennya. Kemudian Ibu Soba dari Bali juga menanyakan BRPT, support dan resistennya. Dan selanjutnya BRPT juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu ini, hari ini koreksi, apakah sudah boleh buy, mohon support dan resistennya dari tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk BRPT dengan koreksi dalam hari ini. Ya, oke, kalau kita lihat di sini ya, terlihat pergerakan saham BRPT ini telah mencatatkan akumulasi jualnya ya, setelah di mana pergerakan telah ditutup atau bergerak naik selama 3 hari berturut-turut, dan kami memperkirakan potensial pergerakan saham BRPT ini masih terus melanjutkan area bearish-nya ya. Jadi nampaknya pergerakan dari saham BRPT ini masih akan cenderung bergerak melanjutkan area penurunan. Jadi Bapak dan Ibu sekarang harap diperhatikan terlebih dahulu untuk pergerakan BRPT, karena kalau kita lihat baik secara jangka menengah maupun jangka pendeknya, potensial pergerakan saham BRPT ini masih menunjukkan tren penurunan ya. Jadi untuk pergerakannya, untuk selanjutnya BRPT ini kemungkinan akan cenderung melanjutkan area penurunan hingga menuju ke titik level support terdekatnya berada di level 1110 ya, untuk level support pertamanya. Yang dimana jika pergerakan tersebut tertembus ke titik level support pertamanya, maka potensial pergerakan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke titik level support selanjutnya bisa mencapai ke level 975. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan saham BRPT ini memang masih cenderung turun ke bawah. Jadi lebih baik untuk BRPT lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan. Selanjutnya Bapak Indar dari Bali menanyakan Medco, Pak. Kondisi berbeda terjadi Medco hari ini justru menguat di atas 8%. Analisis Anda, support dan resisten selanjutnya. Singkat saja Pak Edo. Ya, untuk saham Medco ini ternyata sudah mulai menunjukkan tren bullish-nya ya. Terlihat pergerakannya sudah menunjukkan pola uptrend-nya setelah di mana
pergerakannya berhasil menembus MA90 dan pada hari ini pergerakannya telah menembus area MA21 dan juga MA34. Kami melihat potensial pergerakan selanjutnya bahwa saham Bitcoin ini sedang menunjukkan tren bullish-nya kembali menuju ke titik level resisten selanjutnya, yang ini berada di level 1530, ya, dimana jika pergerakan tersebut berhasil tertembus ke level resisten pertama, maka akan ada potensial pergerakan bisa melanjutkan hingga mencapai ke level 1600-nya, seperti itu. Terakhir singkat saja untuk Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasinya, BRMS Pak, resisten selanjutnya menguat 5% hari ini. Singkat aja Pak Edo. Oke, untuk BRMS juga kalau kita lihat potensialnya masih bisa cenderung menguat ya, dengan dimana terlihat pergerakannya ditopang oleh 30 MA mencatatkan adanya akumulasi baik cukup tinggi pada hari ini, atau terbilang cukup lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan selain itu juga secara indikator stokastik saat ini telah berakhir ditutup menguatnya dan telah melewati dari area oversold-nya. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan BRMS ya, untuk secara jangka pendek maupun menengahnya, BRMS saat ini sedang mencoba memuji dari ke MA90-nya nih. Dan jika pergerakan ini berhasil tertembus ke MA90, maka potensial pergerakannya bisa mencapai ke titik level resisten pertamanya mencapai ke level 160, dan jika pergerakan tertembus ke 160 maka bisa mencapai ke level 170-nya. Baik, jawaban untuk Bapak Wimur untuk BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Edo, terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, thank you. Baik, ada Bapak Edo Ardiansa, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.